Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artian tanaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teviano Roziati dengan NIM A1D024198. Dan rekan saya selanjutnya. Nama saya Musyarofi Isna dari NIM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Dia Hanan Arofi dengan NIM akhir 203. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulistianingrum dengan NIM A1D024204. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatimani dengan NIM A1D024212. Kan nama saya Aulia Rahma dengan NIM akhir 005. Oke, selanjutnya lanjut ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, baik. Di sini adalah peran air bagi tanaman. Air merupakan senyawa yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman. Seperti sumber elektron. Sumber elektron ini ketika molekul air dipecah untuk menghasilkan oksigen dan H2+ dan elektron. Yang kedua yaitu ada turgiditas sel. Turgiditas sel merupakan sel turgor, adalah tekanan sel akibat masuknya air ke dalam sel. Ketika sel tanaman mengalami banyak kehilangan air sehingga layu, maka pada saat itu sel mempunyai nilai tekanan turgor yang sama dengan 0. Ketika air masuk ke dalam sel, maka ketentuan turgornya meningkat dan sel inangnya akan mengembang. Yang ketiga yaitu ada penyusun pelarut. Pelarut ini merupakan air. Air ini berperan penting dalam melarutkan ion dan sumbernya sehingga bisa diserap oleh tumbuhan dan masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Air juga bisa menjadi sarana yang baik bagi ion dan pupuk untuk berdifusi atau bergerak melalui aliran sehingga menjadi dan bersedia bagi tumbuhan. Yang keempat yaitu penyusun protoplasma. Cairan utama penyusun sel, baik di dalam sitoplasma maupun vakuola. Di dalam vakuola ada membran yang membungkus cairan berisi senyawa terlarut, seperti cadangan makanan. Komponen yang terbesar dalam sel yaitu cairan. Adapun respirasi. Dan yang terakhir ada reaksi biokimia. Reaksi biokimia ini banyak sekali reaksi di dalam sel tumbuhan memerlukan media air. Kekurangan air menyebabkan terhambatnya banyak reaksi metabolisme sehingga menghambat pertumbuhan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Oke, untuk hubungan antara air dengan proses pertumbuhan tanaman, yaitu ada imbibisi, di mana air menjadi pemicu utama perkecambahan. Biji kering akan menyerap air dan mengaktifkan enzim penting untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada aktivasi enzim, di mana air dapat melarutkan enzim sehingga dapat memecah menjadi cadangan makanan dalam biji untuk pertumbuhan. Yang ketiga ada fotosintesis, yaitu air menjadi peran utama dalam proses di mana tanaman menghasilkan makanan dari cahaya matahari, karbon dioksida, dan air pada proses fotosintesis. Kemudian yang terakhir ada pembentukan bunga dan buah, di mana air sangat diperlukan untuk pembungaan dan penyerbukan, pembuahan, serta perkembangan bunga.
perkembangan buah. Next. Yang selanjutnya, pengaruh kekurangan dan kelebihan air pada tanaman. Salah satu faktor dari pertumbuhan tanaman yaitu cukupnya unsur hara, air, dan kondisi iklim. Air digunakan untuk mengontrol suhu tanaman. Pada saat sinar matahari sangat terik, tanaman mengalami penguapan melewati stomata yang ada pada daun. Pengaruh kekurangan air pada tanaman yaitu dapat menimbulkan cekaman kekeringan pada tanah dan akar tanaman. Kekurangan air bisa menyebabkan pembelahan sel. Selain itu, sel akan mengalami keterlambatan pemanjangan sel yang akibatnya bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan. Karena air menjadi peran utama dalam pertumbuhan tanaman, jika tanaman tersebut mengalami kekurangan air, maka proses pertumbuhan dalam tanaman menjadi tidak maksimal. Kekurangan air dalam proses fotosintesis juga akan mempengaruhi cepat lambatnya nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai dampak dari penutupan stomata. Selanjutnya ada pengaruh dari kelebihan air. Pengaruh dari kelebihan air yaitu dapat menimbulkan cekaman aerasi. Kelebihan air pada tanaman juga bisa memperlambat proses respirasi dikarenakan pori-pori tanah akan terisi oleh air. Selain itu, dapat menurunkan dalam penyerapan unsur hara yang akan berpengaruh terganggunya aktivitas akar dikarenakan aerasi tanah yang buruk. Selanjutnya ada serapan hara melalui akar dan daun. Yang pertama ada serapan hara melalui akar. Penyerapan hara melalui akar terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Intersepsi akar terjadi ketika akar tumbuh dan mencapai unsur hara dalam aliran tanah. Aliran massa terjadi ketika unsur hara terbawa oleh aliran air menuju akar. Difusi terjadi ketika unsur hara bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah di sekitar akar. Proses penyerapan ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara yang diserap oleh akar digunakan untuk berbagai fungsi penting, seperti fotosintesis, pembentukan protein, dan pembelahan sel. Yang kedua ada serapan akar melalui daun. Serapan akar melalui daun terjadi ketika nutrisi disemprotkan langsung pada permukaan daun. Hara masuk melalui stomata, lubang kecil di dalam daun yang juga digunakan untuk pertukaran gas. Penyerapan ini lebih cepat dibandingkan melalui akar karena hara langsung masuk ke jaringan daun. Namun, kapasitas serapan daun terbatas dan tidak dapat menggantikan peran akar sepenuhnya. Serapan hara melalui daun sering digunakan sebagai suplemen untuk mengatasi kekurangan nutrisi dengan cepat atau untuk memberikan nutrisi tambahan selama fase pertumbuhan kritis. Baik, untuk seterusnya adalah transpirasi. Transpirasi sendiri itu proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata dengan lentisel atau celah batang pada siang hari di saat panas. Macam jenis transpirasi itu ada 3. Yang pertama adalah transpirasi kutikuler. Terjadi pada kutikula dan presentasi transpirasi di bagian ini hanya sekitar 10%, selebihnya ada di stomata. Lalu yang jenis kedua itu Selanjutnya ada mekanisme transpirasi. Mekanisme transpirasi yaitu proses tanaman mengambil air dari tanah dan mengeluarkannya ke atmosfer. Air tersebut diekstraksi oleh akar mengalir melalui Air tersebut diekstraksi oleh akar mengalir melalui sistem pembuluh tanaman atau silam dan keluar melalui struktur yang disebut stomata di bagian bawah. Adapun mekanisme transpirasi secara rincinya yaitu pada transpirasi
Proses difusi uap air terjadi dari udara lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Pergerakan udara dari sistem pembuluh darah dari akar ke pucuk, bahkan dari tanah ke akar, adalah cara utama udara ditarik ke dalam daun. Perpindahan air terjadi melalui berbagai langkah, dan banyak faktor mempengaruhi pergerakannya. Udara diserap ke dalam akar secara osmosis melalui akar rambut, dan sebagian besar ion bergerak melalui gradien potensial udara melalui silem. Akibat penguapan yang berlanjut di bagian atas, molekul udara menyatu dalam kolom. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem sebelum naik melalui arus transportasi. Next. Faktor yang mempengaruhi transpirasi ada dua jenis. Yang pertama faktor dari dalam, ada stomata dan daun. Lalu faktor dari luar, itu ada sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, keadaan air dalam tanah. Next. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dan yang terakhir itu ada kesimpulan sebelum menutup. Kesimpulannya yaitu air merupakan senyawa yang penting untuk keberlangsungan hidup tanaman, karena air berfungsi sebagai komponen pelarut, yaitu untuk melanjutkan unsur hara sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kelebihan air dapat menyebabkan tekanan aerasi, dapat menyebabkan tekanan aerasi dan memperlambat proses respirasi, dan kekurangan air dapat menyebabkan tekanan kekeringan pada tanah dan akar tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.